Baik, sebelumnya akan saya buka dengan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Kia selaku dosen pengampu mata kuliah farmakognosi yang mengampu pada pertemuan kali ini, serta teman-teman yang saya cintai. Izinkanlah kami dari kelompok A3 memaparkan materi karbohidrat dengan topik polisakarida dan obat-obat yang mengandung polisakarida dan gula polihidroksialkohol. Tadi next. Adapun kami dari kelompok 3 kelas A terdiri dari 4 orang anggota, yaitu yang pertama Krisnawayu Nugraha, NIM 9, saya sendiri Nilu Putu Putri Dewi, NIM 10, Gusti Agung Istri Agung Pramiyari, NIM 11, dan Pramana Kumala Putra, NIM 12. Next. Baik, jadi dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan beberapa hal yang terkait dengan topik yang kami dapat, yaitu karbohidrat, polisakarida, dan gula polihidroksialkohol. Yang meliputi yang pertama itu adalah definisi, selanjutnya dibahas jalur biosintesis, selanjutnya penggolongan, struktur senyawa, implisia dan spesies sumber penghasil metabolit, serta obat-obat yang mengandung polisakarida dan gula polihidroksialkohol. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan kami mulai. Bagi anggota yang bertugas, yaitu Krishna, silakan. Baik. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu yang pertama dari definisi karbohidrat, polisakarida, dan gula polihidroksialkohol. Oke, yang pertama definisi dari karbohidrat. Karbohidrat ini adalah metabolit primer, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang bersifat esensial pada proses metabolisme sel. Jadi suatu senyawa karbohidrat ini dapat digolongkan sebagai karbohidrat ketika dia memiliki 3 gugus fungsi, yaitu gugus alkohol, gugus aldehida, dan gugus keton. Nah, karbohidrat ini terbentuk dari suatu proses fotosintesis. Kemudian secara umum karbohidrat ini dapat dibagi menjadi 2 secara garis besar, yaitu karbohidrat sederhana dan kompleks. Untuk yang sederhana yaitu terdiri dari monosakarida yang terdiri dari 1 unit gula, disakarida yang terdiri dari 2 unit gula, oligosakarida terdiri dari 2 sampai 10 unit sakarida. Kemudian untuk karbohidrat kompleks yaitu ada polisakarida, yaitu karbohidrat yang mengandung banyak satuan monosakarida yang dipersatukan dengan ikatan glikosida. Nah, polisakarida ini terbagi atas 2, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Untuk homopolisakarida yaitu polisakarida yang mengandung monosakarida yang sama jenis. Untuk heteropolisakarida yaitu yang mengandung berbeda jenis monosakarida. Kemudian untuk definisi gula polihidroksialkohol yaitu gula alkohol ini merupakan hasil reduksi dari glukosa, di mana semua atom oksigen dalam molekul gula alkohol yang sederhana terdapat dalam bentuk kelompok hidroksil. Nah, alkohol gula ini merupakan bentuk karbohidrat terhidrogenasi yang terdapat di dalam alam dan dapat pula dibuat secara sintesis. Gugus karbonil terdapat dalam monosakarida, baik aldosa atau ketosa, yang dapat direduksi menjadi gugus hidroksil menggunakan hidrogen atau natrium borohidrida sebagai pereduksi yang mengubah D-glukosa menjadi D-glucitol atau sorbitol. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sudah terdengar? Sudah, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini bertugas untuk menjelaskan jalur biosintesis dari karbohidrat itu sendiri sampai dihasilkan senyawa yang lebih kompleks dari karbohidrat. Jadi pertama kita mulai dengan jalur biosintesis untuk menghasilkan karbohidrat dan juga polisakarida. Bisa di next. Nah, jalur biosintesis karbohidrat itu seperti yang kita telah ketahui bahwa karbohidrat itu dihasilkan melalui proses fotosintesis
fotosintesis pada tumbuhan. Nah, kesamaan umum reaksi fotosintesis itu adalah 6CO2 plus 12H2O ditambah dengan energi cahaya akan menghasilkan glukosa yaitu 6C6H12O6 plus 6O2 yang akan dilepaskan ke alam dan plus 6H2O. Nah, meskipun persamaan umum ini terlihat sangat sederhana, namun sesungguhnya reaksi biosintesis ataupun fotosintesis itu sendiri berlangsung dengan sangat kompleks, yang dimana itu terjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Nah, pertama itu ada reaksi terang, di mana di sini itu energi cahaya itu akan dirubah menjadi cahaya matahari itu akan dirubah menjadi energi foton yang nantinya akan diserap oleh tumbuhan. Yang dimana reaksi terang atau light reaction ini diawali dengan foton yang dari cahaya matahari itu diserap oleh fotosistem 2, yang dimana nanti fotosistem 2 itu akan melepaskan elektron. Nah, elektron yang terlepas dari fotosistem 2 itu akan ditangkap oleh aseptor primer. Yang kemudian tadi kan elektronnya itu berpindah ya ke aseptor primer, jadinya elektron pada fotosistem 2 itu akan mengalami kekosongan. Nah, kekosongan pada fotosistem 2 ini akan menyebabkan terjadinya pemecahan air atau fotohidrolisis air namanya, yang akan menghasilkan hidrogen dan juga O2 dan juga elektron. Nah, elektron yang dihasilkan di sini itu akan digunakan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan pada fotosistem 2. Sedangkan O2 yang dihasilkan itu akan dilepaskan ke alam. Nah, sedangkan hidrogen di sini akan digunakan nanti untuk menghasilkan NADPH. Jadi untuk itu saya jelaskan nanti. Jadi tadi kan sudah sampai di elektron itu sampai di aseptor primer. Nah, elektron yang ada di aseptor primer ini kemudian akan dibawa ke fotosistem 1 lagi yang dibawa oleh kompleks sitokrom, plastoquinone dan juga plastosianin. Nah, kemudian itu akan dibawa ke fotosistem 1 di mana adanya perpindahan oleh kompleks sitokrom, plastosianin dan juga kompleks oleh aseptor tadi itu akan menyebabkan adanya transfer elektron. Nah, transfer elektron ini akan menyebabkan dihasilkannya suatu ATP. Nah, setelah dihasilkan ATP, tadi kan elektronnya itu ada di fotosistem 1. Nah, nanti elektron dari fotosistem 1 ini akan ditangkap lagi oleh aseptor primer dari fotosistem 1. Dan seperti tadi, fotosistem 1 itu akan mengalami kekosongan elektron, yang dimana elektron yang kosong di fotosistem 1 ini akan diambil dari elektron pada fotosistem 2 hasil dari fotohidrolisis tadi. Kemudian setelah dia itu melepaskan, tadi kan dia sudah sampai di aseptor elektron. Nah, nanti itu akan elektron ini akan diterima oleh NADP+, yang nantinya NADP+ ini akan berubah menjadi NADPH. Nah, berubahnya menjadi NADPH ini ada penambahan hidrogen, yang dimana hidrogen ini itu dihasilkan didapat dari hidrogen yang tadi dari hasil fotolisis yang pertama tadi di awal. Nah, maka dihasilkanlah pada reaksi terang ini produk berupa oksigen, NADPH dan juga ATP. Nah, NADPH dan juga ATP ini akan digunakan pada reaksi gelap atau Calvin cycle. Nah, reaksi gelap atau Calvin cycle ini itu terdiri dari 3 proses utama, yang yaitu ada fiksasi karbon, kemudian ada reduksi, ada regenerasi aseptor. Nah, diawali dengan fiksasi karbon, di mana fiksasi karbon ini akan mengakibatkan terbentuknya RUBP atau disebut juga 5-gula ribosa bifosfat. Yang terbentuknya RUBP ini dibantu oleh enzim yang namanya enzim Rubisco. Nah, kemudian dari RUBP tadi itu akan terbentuk lagi menjadi PGA atau juga disebut dengan 3-fosfogliserat. Nah, dari PGA tadi yang hasil dari fiksasi karbon itu akan berlanjut ke masih di slide yang tadi. Ya, sekarang kita ke reduksi.
Yang dimana tadi kan di PGA yang di PGA tadi itu akan direduksikan kembali menjadi PGAL atau 1,3 bifosfoglycerat. Nah, elektron dari NADPH itu akan mereduksi PGAL yang dihasilkan tadi menjadi G3P atau glycerol dehidrat 3 fosfat. Nah, selanjutnya itu ke proses regenerasi asaptal CO2, di mana G3P ini akan dirubah lagi untuk membentuk RUBP regenerasi asaptal CO2 ini akan menghasilkan akan membentuk glukosa. Selain itu, dari G3P-nya ini juga digunakan untuk membentuk RUBP lagi agar glukosa itu dapat terus-menerus terbentuk. Nah, bisa di next. Tadi kan dari reaksi gelap itu sudah dihasilkan glukosa, produk dari fotosintesis. Nah, dari glukosa ini akan dapat karbohidrat, dari glukosa tadi itu akan di biosintesis lagi menjadi senyawa yang lebih kompleks menjadi polisakarida dengan beberapa tahapan. Yang pertama itu glukosa itu akan glukosa tadi itu akan diubah menjadi sukrosa, yang dimana prosesnya itu diawali dengan fruktosa 6 fosfat itu akan dirubah menjadi glukosa 1 fosfat. Kemudian glukosa 1 fosfat bersama dengan UTP itu akan dirubah menjadi UDP glukosa atau uridin difosfat glukosa. Nah, kemudian UDP glufosat ini bersama dengan fruktosa 6 fosfat tadi itu akan menghasilkan sukrosa fosfat pertama. Nah, sukrosa inilah yang dinamakan sebagai sukrosa fosfat pertama, yaitu yang kita tahu sukrosa, yang dimana sukrosa ketika direaksikan lagi baik itu dihidrolisis maupun mengalami reaksi kimia lainnya itu dia akan dapat menghasilkan senyawa yang lebih kompleks lagi, yaitu monosakarida, oligosakarida, atau polisakarida. Nah, selanjutnya akan tadi sudah dihasilkan polisakarida. Polisakarida ini dapat disintesis lagi menjadi senyawa yang lebih kompleks, di mana polisakarida itu akan dibantu oleh suatu enzim yang namanya enzim GTS atau glikosil transferase. Nah, untuk dapat mensintesis polisakarida ini diperlukan gula dalam bentuk aktifnya yang disebut sebagai ADP dan juga UDP, di mana ADP glukosa itu akan digunakan untuk biosintesis polisakarida di sel, sedangkan UDP itu adalah berfungsi sebagai substrat dari si GTS tadi. Karena GTS ini suatu enzim, maka dia memerlukan satu substrat. Nah, substrat inilah diambil dari UDP glukosa yang aktif gitu. Jadi intinya biosintesis dari polisakarida terjadi ketika adanya penambahan glukosa dalam bentuk aktifnya, yaitu ADP dan UDP glukosa. Selanjutnya yaitu ada biosintesis gula polihidroksi alkohol. Nah, gula polihidroksi alkohol itu adalah berasal dari golongan gula alkohol. Yang kita sebutkan tadi bahwa gula polihidroksi alkohol ini salah satu contohnya adalah sorbitol, manitol. Tapi untuk gula polihidroksi alkohol ini lebih sering dikenal sebagai sorbitol. Dimana adapun biosintesis dari gula polihidroksi alkohol ini diawali dari gugus karbon atau aldosa dan tosa pada monosakarida itu akan direduksi menjadi gugus hidroksil oleh hidrogen atau natrium borohidra atau NaBH4. Kemudian D-glukosa itu akan dirubah menjadi D-gliserol. D-glukosa ini akan dirubah menjadi D-glucitol. Nah, kemudian glucitol yang dihasilkan pada biosintesis ini itu akan dapat dimetabolisme lagi oleh tubuh menjadi fruktosa, dibantu oleh enzim yang namanya enzim sorbitol dehidrogenase. Mengenai biosintesis karbohidrat
dan juga gula polihidroksi alkohol. Jadi untuk presentasi selanjutnya terkait uji identifikasi mungkin bisa di next slide. Untuk sebelum uji identifikasi itu ada penggolongan dari polisakarida dan juga karbohidrat. Untuk teman saya yang bertugas bisa dipresentasikan. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah. Pramana ada masalah sinyal kalau ngidupin video? Malah ya? Baik. Selanjutnya. Suaranya putus-putus malah. Matiin aja Sudah, dulu. Ibu. Matiin aja videonya lebih lancar nggak? Yes. Suara saya masih jelas nggak? Atau Pramana yang saya kehilangan jejak atau Pramana yang kehilangan jejak? Sebentar, Ibu. Oke. Nggak usah pakai video kalau ada gangguan sinyal makin berat nanti. Nggak apa-apa Pramana, nggak pakai video. Apakah suara saya terdengar? Masuk tapi ngeloading. Saya sudah jelas. Sebentar, Ibu. Nggak usah pakai video, nggak apa-apa Pramana. Setelah saya akan menjelaskan tentang penggolongan polisakarida. Secara umum, polisakarida dibagi menjadi dua, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida merupakan polisakarida yang tersusun dari satu jenis monomer monosakarida, sedangkan heteropolisakarida merupakan polisakarida yang tersusun dari dua jenis monomer monosakarida. Yang pertama adalah amilum. Amilum merupakan polisakarida yang disusun oleh satu jenis monosakarida, yakni glukosa. Amilum dibagi menjadi dua penyusunnya, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan rantai glukosa yang berikatan lurus pada ikatan alfa 1,4, sedangkan amilopektin merupakan rantai glukosa bercabang yang berikatan pada ikatan alfa 1,6. Amilum berfungsi sebagai cadangan energi pada tumbuhan. Salah satu tanaman yang mengandung amilum adalah singkong. Dengan nama simplicianya adalah Amylum manihot, nama spesiesnya Manihot utilissima, familinya Euphorbiaceae. Manfaatnya digunakan sebagai eksipien dalam sediaan farmasi, yaitu diluens binder dan disintegran. Next. Selanjutnya adalah selulosa. Selulosa merupakan polisakarida yang tersusun dari 10.000 atau lebih monosakarida glukosa yang saling berikatan pada ikatan beta 1,4 dalam rantai lurus. Selulosa berfungsi sebagai bahan pembentuk dinding sel dan sumber energi bagi hewan herbivora. Salah satu tanaman yang mengandung selulosa adalah serat kapas, dengan nama simplicianya adalah Gossypium hirsutum fructus, dengan nama spesiesnya adalah Gossypium hirsutum, dengan familinya yaitu Malvaceae. Serat kapas digunakan sebagai eksipien sediaan tablet, yaitu bahan pengisi dan pengikat, serta digunakan juga sebagai mempercepat sistem penyampaian obat. Next. Selanjutnya ada glikogen. Glikogen merupakan homopolisakarida yang tersusun dari monosakarida glukosa yang saling berikatan pada ikatan alfa 1,4 dan bercabang cukup banyak pada ikatan alfa 1,6. Glikogen memiliki struktur yang cukup mirip dengan amilum karena bentuk strukturnya. Perbedaannya yang dapat ditemukan adalah glikogen memiliki cabang dengan jumlah yang cukup banyak dibandingkan amilum. Glikogen bercabang sekitar 8 hingga 12 residu dan daripada amilopektin dan lebih padat daripada amilum. Glikogen paling banyak ditemukan pada hewan, terutama pada organ hati sebagai cadangan energi pada hewan. Next.
Selanjutnya adalah inulin. Inulin tersusun atas monosakarida fruktosa dalam rantai lurus yang berikatan pada ikatan beta 21. Hal ini berarti inulin merupakan homopolisakarida. Selain itu, inulin juga digunakan sebagai cadangan energi dalam tumbuhan selain amilum. Inulin dapat ditemukan pada tanaman dahlia dengan nama simplicianya adalah Dahlia tuberosum, nama spesiesnya Dahlia, nama familinya adalah Asteraceae. Manfaatnya digunakan sebagai prebiotik, berperan mengontrol diabetes, metabolisme lipid, imunomodulasi, uji fungsi ginjal, pembuatan etanol, dan bioplastik. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Bisa dimulai. Baik, selanjutnya yang termasuk dalam golongan polisakarida yaitu adalah dextran. Dextran tersusun atas monosakarida glukosa dalam rantai lurus pada alfa 16 dan bercabang pada alfa 13. Dextran umumnya disintesis dan ditemukan pada bakteri Leuconostoc mesenteroides, dan pada bakteri tersebut dimanfaatkan sebagai pengatur sel adhesi dengan mengubah tekstur permukaan membran sel. Jadi, bagaimana kita memperoleh dextran? Untuk memperoleh dextran diperlukan sukrosa dan enzim yang dihasilkan oleh bakteri Leuconostoc mesenteroides. Jadi penjelasannya akan saya mulai dari memperoleh sukrosa. Salah satu tanaman yang dapat menghasilkan sukrosa yaitu pohon aren dengan nama spesies Arenga pinesamea dan famili Aresaceae. Pohon aren itu dapat menghasilkan nira yang diperoleh dari kandungan bunganya. Di dalam nira tersebut terkandung sukrosa yang oleh enzim dextransukrase yang dihasilkan oleh bakteri Leuconostoc mesenteroides akan disintesa menjadi dextran. Jadi dalam bidang farmasi, dextran ini dimanfaatkan sebagai antiplatelet matriks pada sistem pengantaran obat baru berbentuk menunjukkan. Selanjutnya adalah gum dan mucilagum. Di sini contoh yang dapat kami berikan adalah gum moringa yang merupakan polisakarida yang tersusun dari rantai utama monosakarida galaktosa yang saling berikatan pada alfa 16. Rantai cabang dapat berupa asam glukuronat, ranosa, manosa, dan silosa. Gum dimanfaatkan tumbuhan untuk menambah daya absorpsi air. Jadi berikut merupakan gambar dari Simplicia gum yang dengan nama spesies Moringa olivera lam dan famili Moringaceae. Ini dapat diperoleh melalui eksudat batang tanaman kelor. Adapun manfaatnya dalam bidang farmasi yaitu sebagai perekat gigi atau perekat lain, pencahar, pengikat tablet, emulgator, bahan penggelatin, bahan konsistensi, bahan pengental, bahan penghancur tablet, dan stabilizer. Yang selanjutnya adalah pektin. Jadi pektin ini termasuk ke dalam heteropolisakarida. Pektin merupakan polisakarida yang tersusun dari rantai utama asam galakturonat yang saling berikatan pada alfa 14. Rantai cabang dapat berupa rhamnosa, arabinosa, galaktosa, apiosa, fucosa, dan silosa. Pektin merupakan komponen struktural dalam pembentuk dinding sel tumbuhan. Salah satu tanaman yang mengandung pektin itu dapat ditemukan pada apel dengan nama Simplicia Malus silvestris fructus dan nama spesies Malus silvestris. Untuk familinya dari Rosaceae. Adapun penggunaan pektin dalam bidang farmasi yaitu sebagai obat untuk mengatasi permasalahan pada sistem pencernaan seperti obat diare, disentri, radang usus besar. Selanjutnya juga dapat digunakan sebagai pengganti plasma darah, instabil, pembentuk gel, dan pengental. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan akan dilanjutkan oleh Chris. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari penggolongan gula polihidroksialkohol. Untuk contoh dari gula polihidroksialkohol yaitu yang pertama sudah dijelaskan tadi yaitu ada sorbitol di sini, yang mana sorbitol ini merupakan gula polihidroksialkohol yang berasal dari turunan monosakarida glukosa atau fruktosa. Nah, sorbitol ini didapat dari reduksi gugus karbonil karbon pertama glukosa atau karbon kedua fruktosa.
Nah, pada sorbitol ini bisa kita dapatkan pada buah asberi yang memiliki nama simplicia sorbus, Aucuparia fructus, nama spesiesnya Sorbus aucuparia dengan famili Rosaceae. Nah, asberi ini dapat digunakan sebagai diluent atau bahan pengisi terutama dalam formulasi tablet, kunyah karena memberikan rasa manis dan sensasi dingin. Kemudian juga digunakan sebagai humektan dalam sediaan topikal dan juga dapat digunakan sebagai pencahar. Kemudian yang kedua, manitol. Manitol ini merupakan gula polihidroksialkohol yang diperoleh dari perinduksian gugus karbonil karbon kedua, fruktosa atau karbon pertama manosa. Nah, manitol ini dapat ditemukan banyak pada buah-buahan dan salah satunya yaitu di sini pada nanas dengan nama simplicianya Ananas Pomosus fructus, nama spesiesnya Ananas Pomosus elmer dengan famili Bromeliaceae. Manitol ini digunakan sebagai pengisi dalam sediaan tablet dan digunakan sebagai pemanis. Kemudian yang selanjutnya pada gula polihidroksialkohol yaitu ada inositol. Nah, inositol ini merupakan gula polihidroksialkohol yang berasal dari turunan monosakarida glukosa. Inositol diperoleh dari reaksi defosforilasi inositol fosfat yang berasal dari reaksi reduksi oksidasi glukosa fosfat. Nah, inositol ini dapat ditemukan pada tumbuhan gandum dengan nama simplicianya Triticum aeticum pericarpium, nama spesiesnya Triticum aeticum dan familinya dari Graminae. Inositol ini digunakan sebagai media poluter jaringan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman obat sehingga menghasilkan tanaman obat yang berkualitas dan seragam dalam hal kandungan kimianya. Demikian contoh dari gula polihidroksialkohol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai identifikasi karbohidrat dan polisakarida secara kualitatif. Identifikasi adanya karbohidrat, di mana uji molis itu merupakan uji umum yang dilakukan pada senyawa karbohidrat, di mana uji molis ini merupakan uji kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat, yang dimana prosedurnya untuk melakukan uji ini 500 mikroliter larutan pati 1% dan aquada sebagai kontrol itu ditambahkan dengan 3 tetes larutan alfa naftol, kemudian dikocok dan ditambahkan 2 ml asam sulfat. Nah, adanya suatu karbohidrat akan menghasilkan uji positif yang ditandai dengan terbentuknya kompleks cincin berwarna ungu. Nah, selanjutnya, pada gambar di bawah itu terlihat contoh dari uji molis, yang dimana apabila terbentuk cincin berwarna ungu, maka senyawa tersebut diidentifikasi sebagai suatu karbohidrat. Nah, sekali lagi uji molis ini merupakan uji umum yang memang dilakukan pada karbohidrat, di mana dia itu tidak spesifik terhadap suatu golongan karbohidrat tertentu. Beda halnya dengan uji iodium, yang dimana uji iodium ini merupakan uji karbohidrat yang memang spesifik terhadap senyawa polisakarida, di mana dia mengidentifikasi adanya polisakarida, dan di mana apabila nanti dilakukan reaksi ini dengan 5 ml dilakukan dengan meneteskan 5 ml ditambahkan dengan 5 tetes larutan iodium ke dalam sampel yang kita gunakan, itu akan menghasilkan suatu reaksi yang dimana timbul warna biru pada sampel yang kita ujikan. Maka teridentifikasi bahwa senyawa yang kita gunakan itu adalah senyawa yang mengandung polisakarida. Bisa di next. Nah, selanjutnya adalah obat-obatan yang mengandung polisakarida dan gula polihidroksialkohol. Bisa di next, ya.
Yang pertama itu ada PSP ekstrak polisakarida yang dimana dia mengandung Ganoderma lucidum sebanyak 250 mg. Selain Ganoderma lucidum juga mengandung amilum jagung sebanyak 100 mg yang dimana manfaat utama dari PSP ekstrak polisakarida ini atau Ganoderma lucidum ini adalah untuk imunomodulator yang digunakan untuk memodulasi sistem kekebalan tubuh. Dan selain itu juga digunakan untuk terapi pelengkap terhadap penyakit kanker, penyakit kardiovaskuler, usus kaki, diabetes, dan gangguan ginjal pada vaskular. Yang kedua itu ada obat yang namanya Ligzi, di mana obat ini mengandung ekstrak Ganoderma lucidum sebanyak 100%, yang dimana dia itu terbuat dari campuran padan buah miselium yang setara dengan 8 gram jamur segar, yang dimana fungsi utama dari Ligzi ini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menormalkan kadar gula darah, dan mencegah terjadinya arteriosklerosis. Selain itu juga mempunyai manfaat untuk melancarkan sirkulasi darah. Di next. Nah, untuk lanjutannya, obat-obat yang mengandung polisakarida dan gula polihidroksalkohol akan dijelaskan oleh Pandai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat yang mengandung polisakarida dan gula polihidroksialkohol. Yang pertama adalah Nutrimax Hawaii Noni. Ini merupakan ekstrak buah mengkudu yang mengandung polisakarida berupa glukopyranosa pentaasetat. Obat ini digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari penyakit dan infeksi. Selanjutnya ada juga Biosanbe. Obat ini mengandung sorbitol yang berfungsi sebagai diluen, yaitu bahan pengisi dalam formulasi tablet. Biosanbe merupakan suplemen yang mengandung zat besi, asam folat, vitamin C, dan berbagai vitamin lainnya. Selanjutnya ada juga Microlax. Microlax mengandung bahan aktif natrium lauril sulfaasetat yang dapat melunakkan feses yang keras serta dikombinasikan dengan sorbitol yang berfungsi osmotik sehingga dapat menarik air ke usus besar sehingga feses menjadi lebih mudah untuk dikeluarkan. Next. Selain itu, ada juga beberapa obat lain yang mengandung sorbitol dengan persentase kadarnya sebagai berikut. Bentuk sediaan yang pertama merupakan tablet, yaitu ada tablet metronidazole, kemudian ada riboflavin, kemudian ada sodium fluorida, kemudian ada etambutol, serta ada terfenadin. Untuk sediaan oral cair, itu ada elixir propeniramin dan pseudoephedrine. Kemudian ada juga sirup guaifenesin atau dextrometorphan, kemudian ada suspensi albendazole, kemudian ada sirup pseudoephedrine, kemudian ada juga sirup brombexin HCl. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam pencarian untuk polisakarida berikut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada Satu enter teman-teman? Satu enter ya, baliknya gini. Satu enter. Ya, silahkan lanjutin lagi. Putri. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan topik polisakarida dan obat-obat yang polisakarida dan gula polihidroksialkohol. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silahkan, ada yang mau nanya? Ingin dua, ingin bertanya. Ya, silahkan. Ini dua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Armida Syafaqani, ingin dua, izin bertanya. Jadi tadi kalau tidak salah, Ramana sempat menjelaskan mengenai glikogen. Nah, terus tadi dijelaskan bahwa glikogen itu kan banyak ditemukan pada hewan, terutama pada organ hatinya. Nah, apa sih yang menyebabkan glikogen ini banyak ditemukan dalam organ hati hewan? Dan
apakah glikogen ini hanya dapat ditemukan pada orang saja? Mungkin kelompok itu bisa membantu menjelaskan. Terima kasih. Pasti. Baik, selain itu apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi? Keblinger. Oke, dijawab itu aja. Mungkin pada teman saya yang ingin menjawab, saya persilakan terlebih dahulu. Baik. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Gongkis NIM 11 ingin menjawab pertanyaan dari Asia. Kalau nggak salah dari pertanyaannya, kenapa glikogen ditemukan pada organ hati pada hewan dan apakah glikogen hanya ditemukan pada hewan, seperti itu ya Asia? Iya betul banget. Kalau menurut pendapat saya dan pemahaman saya terkait materi ini, glikogen itu kan merupakan suatu polisakarida yang dihasilkan dari awalnya dari glukosa, kemudian akan digunakan sebagai cadangan makanan. Nah, glikogen ini sendiri itu adalah golongan polisakarida. Nah, pertanyaannya apakah kenapa glikogen ini terdapat pada organ hati pada hewan begitu? Secara umum itu glikogen biasanya memang digunakan sebagai cadangan makanan baik pada manusia maupun hewan, dan biasanya ditemukan pada paling banyak itu adalah pada sel otot, baik itu pada hewan maupun pada manusia. Nah, kalau pertanyaannya kenapa bisa di hewan itu di organ hatinya terdapat glikogen. Nah, di organ hati hewan di mana di sana kan hati itu juga mengalami proses perubahan. Hati itu juga berperan dalam merubah glukosa yang kita konsumsi. Jadi menurut saya di sana ada proses di mana glikogen itu juga terdapat di organ hati. Nah, di organ-organ lainnya seperti sel otot itu terdapat glikogen itu karena sebagai cadangan makanan. Contohnya apabila kita berolahraga begitu, maka glikogen ini akan diaktifkan oleh tubuh karena yang bekerja pada saat itu adalah otot begitu. Jadi apabila kita kehabisan sumber makanan atau glukosa, maka tubuh itu akan mengaktifkan glikogen ini sendiri. Maka dapat dikatakan bahwa glikogen ini tidak hanya terdapat pada hewan tetapi juga pada manusia. Jadi begitu yang saya dapat jelaskan. Mungkin teman saya dari kelompok saya ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan, saya lebih tepatnya ingin menambahkan pada bagian dan apakah glikogen ini hanya dapat ditemukan pada hewan saja. Secara umum, iya, glikogen hanya dapat ditemukan pada hewan saja, dikarenakan struktur glikogen yang bercabang cukup banyak membuat glikogen memiliki gugus tidak preduksi, yaitu gugus yang berlawanan dengan gugus aldehid. Dengan adanya banyak gugus tidak preduksi ini menyebabkan glikogen tidak mampu menaikkan osmolaritas dari suatu sel, sehingga kalau glikogen ditemukan pada tumbuhan, maka tekanan osmolaritasnya akan meningkat dan menyebabkan air akan masuk ke dalam sel tumbuhan yang menyebabkan sel-sel tumbuhan akan mati, sehingga tumbuhan memiliki jenis penyimpan energi polisakarida penyimpan tersendiri, yaitu amilum yang tidak mampu menyebabkan peningkatan atau penurunan osmolaritas, sehingga dinding sel tidak dapat kemasukan air, sehingga glikogen ini juga memiliki gugus tidak preduksinya cukup banyak, menyebabkan gugus ini dapat direduksi oleh tubuh menjadi sangat cepat. Oleh karena itu, jika manusia atau hewan memiliki amilum yang tidak bisa dipecah dengan cepat, maka ketika manusia atau hewan melakukan aktivitas mendadak sehingga memerlukan energi yang cukup banyak, maka amilum yang kalau misalkan terdapat amilum
maka manusia tidak bisa memperoleh energi tersebut dengan singkat. Sedangkan glikogen yang mudah dipecah oleh tubuh, ketika manusia memerlukan energi dengan cepat, maka glikogen tersebut bisa dipecah kembali menjadi glukosa untuk keperluan manusia. Menurut saya, seperti itu kenapa banyakan hewan atau manusia memiliki glikogen dibandingkan amilum. Dan kenapa tumbuhan lebih banyak memiliki amilum dibandingkan glikogen, karena tumbuhan tidak memerlukan aktivitas dengan sangat cepat layaknya hewan ataupun manusia. Sekian yang bisa saya tambahkan. Apakah ada tambahan lagi dari rekan-rekan saya? Ada lagi? Jadi poinnya adalah glikogen itu merupakan hasil metabolisme glukosa di dalam hati ya, yang disimpan nanti glikogenesis namanya, simpan di hati sebagai cadangan makanannya. Jadi pada hewan dan manusia masuk dalam kingdom mamalia ya. Di mana Armida? Baik Ibu, terima kasih teman-teman atas penjelasannya dan terima kasih Bu Kria atas saran. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? NIM 16 izin bertanya Bu. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin di sini saya sedikit bertanya karena penasaran. Jadi menurut observasi pustaka yang sudah kalian lakukan, tadi kan udah dijelaskan juga tentang obat yang mengandung polisakarida dan gula polihidroksi alkohol yang lainnya. Nah, dari observasi kalian, kandungan polisakarida jenis apa yang paling banyak digunakan untuk aplikasi dalam obat-obatan di farmasi? Itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Yuk, silakan. Apa yang paling banyak? Baik, saya izin mencoba menjawab Bu. Ya, silakan. Jadi menurut saya dalam bidang farmasi yang paling banyak digunakan itu adalah pati atau amilum, di mana pati atau amilum ini nantinya digunakan dalam pembuatan sediaan tablet, baik sebagai bahan penguji ataupun bahan pengikat. Tadi juga sudah dijelaskan, selain pati itu ada pemanis yang diperoleh dari gula polihidroksi alkohol, seperti sorbitol dan mannitol. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Izin masuk. Ya, silakan. Kalau terkait apa yang paling banyak digunakan di bidang farmasi, kalau dari pendapat saya sendiri, saya tidak bisa mematok, oh ini paling banyak, oh ini paling sedikit, karena tergantung sekarang penggunaannya di dalam masyarakat dan apa yang sangat paling dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya apabila masyarakat itu banyak yang mengalami penyakit-penyakit tertentu, maka produk dari karbohidrat lainnya itu sangat banyak digunakan. Namun kalau dibilang dari segi obat-obatan, dari pengolahannya menjadi obat-obatan, baik itu pengisi maupun eksipien lainnya, mungkin saya setuju dengan pendapat Putri tadi, seperti amilum itu paling banyak digunakan. Namun balik lagi terhadap intensitas dari terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi tidak bisa dipatok hanya dari segi obat-obatannya aja gitu. Terima kasih. Oke, ya. Yang ditanyakan tadi yang dari polisakarida ya. Tadi kalau yang saya tampilkan kan yang memang polisakarida yang paling banyak digunakan, maksudnya yang tercantum di dalam farmakope ya, khususnya farmakope yang di Amerika, kemudian Europe, kemudian di Jepang dan di Cina, itu adalah polisakarida. Kalau untuk sebagai bahan baku itu memang paling banyak yang digunakan adalah pati amilum atau selulosa juga banyak ya. CMC biasanya tuh dipakai juga sebagai bahan ikat dan yang lainnya. Itu umumnya digunakan. Tapi kalau untuk yang agen coating atau apa itu
bisa glukosa atau golongan lainnya. Kita nggak bisa karena kita nggak bisa mana yang paling banyak, tapi kalau dilihat sekilas mungkin terlihatnya seperti pati dan amilum, karena untuk tablet itu butuh bahan pengisi dan biasanya dari amilum ya. Kalau mau tahu yang mana paling banyak memang harus didata, dan itu belum ada yang mendata. Oke? NIM 16 oke? 16 ya, Pak ya? Baik, Enggak ya? Bu. Ya Bu. Terima kasih jawabannya. Berarti secara garis besar itu memang jelas lebih banyak di polisakarida jenis pati berarti ya. Ya, secara kalau dilihat sekilas mungkin pati yang paling banyak ya, pati amilum. Tapi itu belum pasti karena kita nggak bisa data. Tapi kalau dari 3 golongan antara monosakarida, disakarida, dan polisakarida, dari tadi kan sudah ada jurnal ya yang mereview dari penyebutan penggunaan bahan-bahan itu di dalam farmakope, karena biasanya kalau penggunaan bahan itu kan ada di farmakope ya, yang standar. Nah, itu yang paling banyak adalah polisakarida dibandingkan golongan lain. Itu sudah jelas. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Nanti yang jawab ini ya, Krisna. Silakan. Ya, jadi terima kasih kesempatannya. Saya Wahyuni, absen 4, izin bertanya kepada kelompok yang presentasi, di mana tadi pada PPT materi yang disampaikan itu dikatakan bahwa di tubuh manusia sorbitol atau gula polihidroksi alkohol mengalami metabolisme menjadi fruktosa dengan bantuan enzim sorbitol dehidrogenase. Nah, pertanyaan saya, mengapa untuk menjadi fruktosa tersebut sorbitol harus dibantu dengan enzim sorbitol dehidrogenase? Kenapa tidak dengan enzim yang lain? Terima kasih. Yuk, Krisna ya. Walaupun bukan Krisna tadi yang presentasi bagian sorbitol ya. Silakan dibantu temannya karena saya mau nilai yang rata ya. Maksudnya semua menjawab. Oke, baik. Mungkin saya akan coba menjawab pertanyaan dari Wahyuni. Pertanyaannya tadi, kenapa sorbitol mengalami metabolisme menjadi fruktosa dengan bantuan enzim sorbitol dehidrogenase. Nah, pertanyaan tadi, kenapa sorbitol harus dibantu enzim sorbitol dehidrogenase untuk menjadi fruktosa? Kalau dari saya mungkin karena enzim sorbitol dehidrogenase itu adalah enzim spesifik. Sorbitol di sini akan dirubah menjadi fruktosa tanpa dengan adanya siklus asam pirufat untuk memecah sorbitol seperti itu. Mungkin ada yang mau nambahin? Oke. Izin menambahkan. Ya, silakan. Kenapa dibilang sorbitol yang harus memecah dari sorbitol menjadi fruktosa? Sebenarnya enzim yang berperan di sini enzim dehidrogenase yang berarti menghilangkan atom H pada senyawa yang diubah. Karena kebetulan senyawa ini spesifik sorbitol, maka disebutnya sebagai sorbitol dehidrogenase. Jadi struktur dari sorbitol dan fruktosa ini cukup mirip. Pada fruktosa, tepatnya pada karbon kedua, yaitu mengandung gugus keton untuk fruktosa, sedangkan pada sorbitol, gugus keton tersebut diganti dengan satu atom H. Sehingga ketika atom H tersebut dihilangkan atau dehidrogenase, maka menjadi fruktosa tersebut. Oleh karena itu, enzimnya benar tidak spesifik pada sorbitol dehidrogenase, tapi lebih tepatnya pada enzim dehidrogenase saja. Karena kebetulan senyawa yang di dehidrogenase merupakan sorbitol, maka secara lengkap enzim tersebut disebut enzim sorbitol dehidrogenase. Sekian yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Oke.
spesifik Baik, ya. baik. Oke. Terima kasih atas penjelasannya kepada kelompok yang presentasi, sudah sangat jelas dan dapat diterima. Terima kasih. Terima kasih Wahyuni, terima kasih juga Pramana dan Krisna. Ada lagi? Oke, bila tidak ada, terima kasih banyak untuk kelompok 3. PowerPoint-nya bagus sekali, penjelasannya juga bagus sekali. Setidaknya Anda paham ya, ada ini. Kemudian untuk makalahnya juga bagus, cuma ada tata apa ya, formatting yang sedikit perlu perbaikan. Ya, boleh di end ini saya mau beritahu biar nanti ke depannya Anda bisa menulis makalah yang lebih bagus. Dari segi konten sudah bagus, hanya masalah formatting. Formatting ya, saya share sebentar ya. Biar nanti perlu diingat juga untuk kelompok lain ya. Jadi saya sudah pernah bilang di kelompok sebelumnya bahwa untuk penambahan gambar ya, gambar dari semua gambar, kalau ada gambar atau ada tabel, tolong ditulis di dalam narasi. Jadi ada narasi pengacu gambar. Jadi tidak boleh gambar itu berdiri sendiri dalam suatu teks tanpa ada pengacunya. Jadi nggak boleh dia gambar 9, tapi di dalam narasinya tidak ada. Ya, jadi misalnya ini inositol dalam kurung gambar 9, nah itu bisa. Ya, atau nanti di akhir tambahkan gambar inositol dapat dilihat struktur inositol dapat dilihat pada gambar 9. Seperti itu ya. Jadi harus ada kalimat pengacu gambar di dalam narasi. Baik itu gambar maupun tabel maupun rumus persamaan. Ya, atau reaksi yang terjadi. Oke. Ini perlu diingat. Kemudian untuk penamaan ya, penamaan ini seperti ini ya. Yang dipakai hanya nama depan tanpa nama belakang. Jadi Day and Harbon ya. Jadi kalau dia ada uri tidak pakai L tapi uri et al. Titik koma. Ini kurang titik ya. Et al itu singkatan dari et al double L. Jadi kalau dia pakai L-nya et al di dalam teks ini adalah L-nya 1, ini singkatan di et al titik koma tahun ya. Nah, jadi jangan katakan berikut ya. Jadi reaksi persamaan kimia fotosintesis dapat dilihat pada ya, misalnya pada gambar 10. Nah, kalau dia berupa gambar, Anda harus tambahkan kotak di sini ya biar nggak berdiri sendiri. Atau kalau mungkin reaksi persamaan kimia dapat dilihat reaksi persamaan kimia misalnya ini ya dapat dilihat pada misalnya reaksi 1, nanti di sini titik-titik 1, titik 2 ya. Itu hanya masalah penamaannya, ada berapa salah titik sedikit nggak masalah. Yang lainnya sudah bagus, sudah sesuai sama yang ditargetkan. Oke. Sebagai penutup, saya mau tanya jawab sedikit ya. Silahkan sebutkan nama dulu, baru nanti saya baru Anda boleh menjawab. Oke. Pertanyaan pertama, berdasarkan jumlah C-nya, monosakarida dapat dibagi menjadi apa saja? NIM 11, Bu. NIM 11. NIM 11. Silakan. Baik. Terima kasih. Berdasarkan monosakarida, berdasarkan jumlah atom C-nya, itu dapat dibagi menjadi triosa, tetrosa, pentosa, dan juga heksosa. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Pertanyaan berikutnya, apa beda glukosa dan fruktosa? NIM 3, Bu. Silakan. Perkenalkan nama saya Kak Fadili, NIM 3. Jadi beda antara glukosa dan fruktosa, di mana glukosa itu adalah termasuk aldosa yang mempunyai gugus fungsi aldehid. Sedangkan kalau fruktosa itu merupakan ketosa yang mempunyai, di mana itu adalah monosakarida yang mengandung gugus fungsi berupa keton. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apa persamaan glukosa dan fruktosa? NIM 19, Ibu. Ya, NIM berapa? NIM 2, Bu. NIM 2. 19, Bu. 19. Ya, silakan.
Baik Bu, jadi saya Julio izin menjawab. Untuk persamaan glukosa dan fruktosa itu mereka sama-sama monosakarida Ibu. Ya, monosakarida. Siapa tadi yang ada cewek-cewek? Ada cewek? NIM 2, Bu. NIM berapa? NIM 2. NIM 2, Bu. NIM 2. Boleh dilengkapi monosakarida yang mana? Aldohexosa. Aldohexosa. Dua-duanya aldohexosa? Yang lain? NIM 35 Ya, 35 silakan. termasuk heksosa. Ya, termasuk heksosa. Bedanya yang satu aldo, yang satu heksosa ya. Aldosa dan satu heksosa. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa itu gula amina? Jawab, Bu. Silakan, siapa ini? Nih, NIM 30. 30. Oke. Jadi gula amina itu gugus OH2-nya diganti dengan NH2. Gugus. Oke, gugus OH-nya diganti dengan amina NH2. Oke. Berikutnya, contoh dari asam gula. NIM 10, Bu. 7. 10, silahkan NIM 10. Contoh dari asam gula itu adalah asam askorbat atau vitamin C, Bu. Oke. Dan yang berikutnya, bisa menjelaskan apa yang terjadi ketika glukosa direaksikan dengan basa encer atau basa lemah. Ya, silakan. Siapa ini? 41. 20. Jika monosakarida ditambahkan dengan basa lemah, maka akan terbentuk gabungan fruktosa, glukosa, dan maltosa. Oke, terima kasih. Bagaimana sifat monosakarida dalam asam lemah? Izin menjawab, Bu. NIM 20. Ya, NIM berapa? Bu, NIM 20. NIM 20. Iya, Bu. Ya, silakan. Lemah monosakarida sangat stabil. Oke, terima kasih. NIM 20 ya. Iya, Bu. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa beda disakarida dan trisakarida? NIM 40. NIM 12. NIM 2, Bu. 7. NIM 47. Baik, Bu. Untuk disakarida itu mengandung 2 monosakarida, dan untuk trisakarida itu mengandung 3 monosakarida. Oke. NIM 12, saya kasih ya pertanyaan. Kalau maltosa itu terdiri dari apa? Kan 2 monosakarida kan? Apa dan apa? NIM 12. Ramana? Tadi nyebut soalnya. Ada gantian. Izin, Mas? Ya, silakan. Ibu. 8, Bu. Siapa nih? 4. 4. NIM 25. 06. 06, habis itu 21. 06, maltosa sama apa? Glukosa dan glukosa, Bu. Oke, sukrosa 21, apa sama apa? Glukosa dengan fruktosa, Bu. Oke. Kemudian kalau laktosa apa sama apa? NIM 28, NIM Bu. 2, Bu. NIM 24. Laktosa, glukosa, dan galaktosa, Bu. Oke. Kemudian karakteristik dari polisakarida apa? NIM 45, Bu. NIM 45 silahkan. Karakteristik dari polisakarida yaitu berbentuk amorf, tidak larut air, dan rasanya tidak manis. Oke, terima kasih. Kemudian apa yang terjadi ketika glukosa ditambahkan dengan fenilhidrasid? Golongan monosakarida ditambahkan dengan fenilhidrasid. NIM 11, Bu. Ya, NIM 11. NIM 11 sudah ya? Bentar, NIM 11 sudah. NIM yang lainnya dulu. NIM 49 belum. NIM 49 silahkan. Jadi itu terjadi terbentuk kristal osasun, Bu. Kalau di dalam suasana asam terus di suhu 100 derajat Celcius. Oke.
Sebutkan jenis-jenis dua jenis identifikasi karbohidrat. NIM 2, Bu. Tadi juga sudah banyak. Yang lainnya? NIM 7, Ibu. NIM 7, silahkan. NIM 7 belum ya? Oke. Di antaranya ada uji Molis dan uji Tollens, Bu. Terima kasih. Ya. Kalau karbohidrat direaksikan dengan I2, warna apa yang menunjukkan adanya positif karbohidrat? NIM 12 Ibu. NIM 12, silahkan. Biru sampai hitam Ibu. Oke, biru sampai hitam. Oke, kemudian apa beda homopolisakarida dan heteropolisakarida? NIM 35 Bu. 7, Bu. 35, silakan. 35 dan berapa tadi? 35, 48 dan berapa? 27. Ah? Iya, 27, 48. Ya, salah satu ada yang beda bukan pertanyaannya. 35, homo itu apa? Homopolisakarida yang tersusun dari monosakarida sejenis Seperti pati dan glikogen. Oke, kalau hetero? Kalau hetero Yang 27, sebentar. Yang 27. Ya, Kalau hetero tuh terdiri dari unit monosakarida yang berbeda, Bu. Oke. Ini 48, saya nanya, laktosa itu ada di dalam apa? Susu, Apa? Bu. Hah? Apa? Dalam susu, Bu. Ya, dalam susu ya. Jadi gula susu namanya ya, karena berada di dalam susu ya. Oke, terima kasih banyak. Sudah ya, saya kehabisan pertanyaan. Banyak lagi. Oke, terima kasih banyak. Itu ada tadi beberapa materi ya terkait tentang karbohidrat dan beberapa contohnya ya. Satu lagi dah pertanyaan. Madu, penghasil madu, lebah dari apa? Apa nama spesies lebahnya? NIM 10, Bu. NIM 10, silakan. Apis mellifera, Bu. Oke, terima kasih. Sebentar ya, ada tamu bentar ya. Maaf saya tinggal, saya karena di rumah sendiri ada tamu. Oke, itu tadi kuliah tentang karbohidrat ya, dari penggolongannya. Jadi ada 3, yaitu saya kesimpulan dulu ya, sebelum saya akhiri. Jadi ada 3, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Kemudian penggolongan dari masing-masing karbohidrat tersebut. Jadi ada yang monosakarida bisa dibagi berdasarkan gugus fungsinya atau berdasarkan jumlah atom C-nya. Kemudian oligosakarida ini bisa dibagi menjadi berdasarkan berapa unit monosakarida yang membentuknya, ada disakarida, trisakarida atau tetrasakarida ya. Kemudian ada beberapa golongan dari disakarida yang umum digunakan. Tadi contohnya sudah Anda jawab juga, ada maltosa, laktosa, dan sukrosa. Kemudian dari polisakarida dibedakan menjadi homopolisakarida dan hetero polisakarida ya secara umum ya, beserta bagian-bagiannya dan kegunaannya. Kemudian dari karakteristik juga sudah dibahas tadi, dari sifatnya, dari kelarutannya, kemudian bentuknya, kemudian rasanya ya. Kemudian bagaimana penerapan atau penggunaan dari berbagai macam karbohidrat tersebut di dalam buku standar farmasi atau buku standar untuk sidang farmasi, yaitu ada di farmakope ya, di mana yang paling banyak digunakan adalah dari golongan
polisakarida, ya, baik dia untuk sediaan tablet ya, kemudian padat, kemudian ada juga yang untuk injeksi dan yang lainnya. Kemudian tadi juga dijelaskan oleh temannya dari beberapa golongan polisakarida dengan contoh-contohnya dan kegunaannya. Oke, jadi nanti yang bahan ujiannya termasuk makalah temannya dan materi dari saya ya. Oke, demikian untuk kuliah karbohidrat. Untuk kuliah selanjutnya nanti hari Kamis ya, sudah saya kasih ya linknya ya. Apa ya formanya saya lupa. Ya, banyak forma jadi saya kadang lupa yang formanya yang mana ya. Sudah ada linknya, materinya juga sudah ada. Jadi kita nanti kuliah hari Kamis tetap on schedule ya. Kalau tidak ada halangan apa-apa. Oke, terima kasih banyak atas permaklumannya karena memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan kuliah hari ini ya. Kemarin saya tunda dua kali ya. Mohon maaf tidak sesuai jadwal. Nanti yang berikutnya semoga masih bisa sesuai jadwal ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak Bu. Selamat pagi.